Tuan suami, panggil Gea. Raka melonjak terkejut mendengar suara cempreng si gadis aneh. Raka langsung terduduk dengan rambut yang kusut karena habis berguling-guling di kasur barusan. Kau kenapa? Kau sakit? Tanya Gea. Cepat sekali dia berganti pakaian, gumam Raka. Kau benar-benar tidak sakit kan? Tanya Gea menelisik. Aku tidak sakit gadis aneh, jawab Raka dengan hati-hati. Baiklah, sepertinya aku harus ke dapur, ucap Gea sambil pergi meninggalkan Raka. Demi apapun Raka merasa sangat malu dengan tingkah konyolnya. Untung saja istri kecilnya itu menganggap Raka sakit. Astaga, untung saja dia tidak melihatku guling-guling seperti tadi. Mau taruh di mana harga diriku ini? Tapi kenapa aku seperti tadi? Gumamnya sendiri. Bekti baru saja keluar dari kamarnya. Pria yang sudah tidak muda ini dikejutkan dengan kedatangan Gea yang tiba-tiba. Untung saja, walau usianya sudah sangat matang, namun jantungnya masih sangat sehat. Hingga Bekti hanya syok saja saat ia terkejut melihat Nona muda dengan panik. Nona, aku minta maaf. Tadi aku benar-benar tidak tahu dan aku juga tidak sengaja masuk ke kamar Nona dan Tuan. Sungguh aku minta maaf. Dan tadi aku hanya melihat sepintas saja, jadi Nona tidak usah malu, ucap Bekti. Apa? Sepintas? Ucap Raka yang ternyata sudah berada di belakang Gea dan melihat orang kepercayaannya ini dengan tatapan yang sudah bisa Bekti artikan. Kau tidak sopan. Lihatlah, jika besok kau akan menjadi menu malamku. Seperti itulah arti dari tatapan Raka. Gluk. Sepertinya malam ini aku harus melarikan diri sebelum aku dimasak olehnya, gumam Bekti dalam hati. Lalu Raka pergi meninggalkan Gea dan Bekti. Pak Bekti, panggil Gea membuyarkan lamunan Bekti akibat perkataan Raka barusan. Iya Nona, jawabnya sambil memegang dadanya yang terkejut. Nona tidak akan menghukumku kan? Tanya Bekti. Tidak, aku hanya ingin makan tulang sumsum itu Pak, ujar Gea. Bekti menelan salivanya susah payah. Ternyata suami istri ini zombie pemakan daging manusia. Sumanto, enggak sih, novelers. Pokoknya itulah. Aku hanya bercanda Pak Bekti. Ledeknya tertawa puas melihat ekspresi khawatir dan pucatnya Bekti. Pak Bekti, panggil Gea. Iya Nona, ada apa? Maaf aku tidak fokus, jawab Bekti. Sepertinya tuan suami lagi sakit dan terlihat sangat parah, ucap Gea. Bekti terkejut mendengar kata Raka sakit parah. Sakit apa tuan muda Nona? Tanya Bekti. Dia sedang di kamar dan tertawa sendiri. Seram sekali, ucap Gea. Astaga, berarti penyakitnya memang parah Nona, karena tuan muda tidak pernah seperti itu Nona. Apakah tuan muda kesurupan Nona? Gumam Pak Bekti dalam batinnya. Karena tidak mungkin Bekti mengatakan pada Gea. Entah Gea akan percaya tentang hal gaib seperti kesurupan. Pak Bekti tolong segera carikan obatnya. Aku takut melihat tuan suami seperti itu, ucap Gea. Tuan muda harus diperiksa dulu Nona. Pemberian obatnya harus benar-benar pas, tidak boleh salah takar, jawab Pak Bekti. Iya benar juga. Aku takut jika tuan suami sekarang benar-benar menjadi gila, ucap Gea. Baiklah Nona, saya akan menghubungi dulu Dr. Syaifuddin. Biar Dr. Syaifuddin saja memeriksanya, ucap Bekti. Gea pun mengangguk setuju. Bekti pun mengambil ponselnya dan langsung menghubungi Dr. Syaifuddin untuk datang ke kediaman Raka untuk memeriksa Raka. Karena sebentar lagi makan malam, Gea pun menuju meja makan. Karena sebenarnya ia takut masuk ke dalam kamarnya karena menurut Gea suami setengah gilanya kini berubah menjadi sangat gila. Membuat Gea jadi bergidik ngeri, takut diajak bergulat karena sebenarnya ia belum siap jika harus bercocok tanam dengan Raka. Apalagi jika Raka masih dalam keadaan belum sadar seperti tadi. Bagaimana jika ia ditinggalkan oleh Raka nanti? Raka belum sanggup jika nanti ia harus patah hati. Pelayan juga sudah mulai menyajikan makanan di sana. Gea terlihat melamun memikirkan sesuatu, yaitu keadaan suaminya yang menurut pemikirannya penyakit suaminya itu sangatlah parah.
Makan malam ini dilewati dengan tegang oleh Bekti. Bekti takut jika tiba-tiba tuannya itu mengamuk dan mengajaknya bergulat. Astaga, mulut laknatnya itu kenapa tidak diam saja tadi? Bahkan nona mudanya itu pun tidak membahas dan merespon ucapannya. Semakin menyesal saja Bekti. Aku harus segera mencari calon istri agar hidupku aman sentosa dan tidak melihat kebucinan mereka, karena aroma-aroma kebucinan mulai tercium. Gumam Bekti dalam hati, karena sejak tadi tatapan Raka terus saja menuju padanya, apalagi saat sedang mengunyah makanan, seolah Bekti saja yang sedang ia kunyah. Ada apa dengan Pak Bekti itu? Kenapa dia seperti takut melihat tuan suami? Dan tuan suami juga kenapa terus melotot pada Pak Bekti sih? Dugaanku memang benar jika tuan suami sedang sakit parah. Pantas saja Pak Bekti itu takut. Ternyata Pak Bekti menyebalkan itu, takut orang gila ya. Astaga Gea, orang gila itu suamimu. Gumam Gea dalam hati sampai tak sadar ia tertawa sendiri. Raka, Bekti, dan juga beberapa pelayan mereka bertiga melihat ke arah Gea. Astaga, sekarang giliran istriku yang menjadi gila, gumam Raka dalam hati. Otak nona muda itu semakin hari semakin rusak. Apa penyakitnya Tuan berpindah padanya? Pantas saja sekarang aku sembuh dan si gadis aneh semakin gila, gumam Bekti. Oh ya ampun, ternyata Tuan pun sekarang terjangkit penyakit nona, gumam Bekti. Gea sedang berada di belakang dan bermain dengan burung-burungnya. Sepertinya bermain dengan mereka sedikit menghilangkan rasa jenuhnya di sana yang setiap harinya selalu berada di dalam rumah. Dr. Syaifuddin pun datang dan kini sedang memeriksa Raka di ruang kerjanya. Di sana Bekti juga menemaninya karena ia ingin tahu apa yang terjadi pada Raka. Bagaimana dengan keadaan Tuan muda, dokter? Tanya Bekti. Syukurlah tidak terjadi apa-apa dengan Tuan Raka, jawab Dr. Syaifuddin. Serius dokter? Tanya Bekti merasa bingung. Pasalnya tadi Gea mengatakan jika Raka terjangkit penyakit yang sangat parah. Iya serius, jelas Dr. Syaifuddin lagi. Bekti, apa kau meragukan diriku? Tanya Raka. Tidak Tuan muda, tadi Nona Gea mengatakan pada saya jika Tuan terkena penyakit yang sangat parah karena Tuan tertawa sendiri di dalam kamar katanya, jelas Bekti. Dan kau percaya ucapan gadis aneh itu? Tanya Raka menutupi kebodohannya tadi saat di kamar. Bekti dan Gea tidak boleh tahu tentang kekonyolannya tadi saat ia di kamar. Raka merasa senang hingga berguling-guling karena sudah berhasil mengintip tubuh Gea yang seksi. Bekti, sebaiknya kau juga diperiksa. Mumpung Dr. Syaifuddin masih ada di sini. Aku takut sekarang giliran otakmu yang geser, ucap si Raka menyebalkan ini sambil tergelak membalikan keadaan pada Bekti. Astaga, Nona muda, gara-gara Anda semua orang menganggapku gila sekarang, gumam Bekti dalam hati. Raka tergelak melihat wajah konyol Pak Bekti yang tidak pernah nampak sekalipun. Halo noveler semuanya, maaf ya, Mimin baru upload. Di hari Senin kemarin, di pagi hari, mamanya Mimin itu kecelakaan. Jadi Mimin lebih fokus ke orang tuanya Mimin. Alhamdulillah keadaan orang tuanya Mimin udah membaik. Jadi mohon ya doanya dari noveler semuanya supaya mama Mimin segera sembuh. Maaf Mimin baru upload karena memang qadarullah, tanpa Mimin sengaja